Halo Bre, terima kasih sudah mampir dan klik video ini. Semoga rokok dan kopi kalian lancar tanpa banyak kata. Kita mulai di part terakhir di mana MC yang baru memasuki ruangan kelas. Dia mendapati murid Sueking yang tidak menghormatinya. MC seketika mengeluarkan token milik murid Sueking dan berkata untuk segera keluar. MC setelah membacakan pasal-pasal yang sudah dilanggar oleh murid Sueking, di dalam benak MC berkata, untungnya peraturan murid Akademi Tianwu dipasang di mana-mana di akademi. Aku ingat mereka semua dalam perjalanan ke sini. Mereka ingin mengintimidasiku pada saat kedatanganku. Karena itu, pertama-tama aku harus mengajari mereka bahwa aku bukan orang yang bisa dianggap enteng. Murid Sueking yang menjadi gugup dan tidak tahu akan berkata apa, dia hanya bisa bergumam di dalam hati, bukankah dia baru saja datang ke akademi kita? Yang lebih penting bukanlah dia suka menghukum murid secara fisik. Kenapa dia juga begitu fasih dengan hukum-hukum dan peraturan akademi? MC lalu berkata, ya, kemasi barang-barangmu dan pergi. Aku menyukai muridku yang memiliki pemikiran dan ide mereka sendiri. Tapi aku tidak suka orang yang menghasut orang lain untuk melawanku. Mendengar ucapan MC, seseorang murid wanita lain berkata, Tuan Liu, Sueking adalah murid paling berbakat di kelas kami. Dia baru berusia 18 tahun, tetapi dia telah mencapai tahap pembukaan titik akupuntur. Dia adalah panutan kami. Harap batalkan keputusan Anda. Mendengar itu, MC berkata, murid yang paling berbakat. Pada usia 17 tahun, kau mulai berlatih Qi. Dalam 11 tahun berikutnya, kau meminum 3 pil penenang akupoin dan lebih dari 10 pil lainnya. Tetapi kau hanya mengaktifkan 12 akupoin dan kekuatanmu hanya mencapai 12 kuldron. Meskipun telah mempelajari floating water palm selama 3 tahun, kau baru mencapai tahap awal. Apalagi kamu belum mahir dalam pertempuran. Kau tidak dapat mengeluarkan kekuatan penuhnya. Kau telah mengolah Qi dan memadatkannya di dalam tubuhmu. Kau setidaknya memiliki 7 meridian yang sepenuhnya diblokir oleh Qi yang tidak murni. Jadi sulit bagimu untuk meningkat. Menerobos ke tahap connection Qi merupakan tantangan bagimu. MC lalu bertanya, bisakah kau benar-benar dianggap jenius? Lagi-lagi murid Sueking yang masih terdiam 1000 bahasa hanya bisa bergumam. Aku telah meminum terlalu banyak pil selama beberapa tahun ini. Jadi banyak racun yang tersisa di tubuhku. Kultivasi semakin sulit bagiku. Jika tidak, aku tidak perlu tinggal di akademi lagi. Aku bisa meminta kelulusan ketika aku mencapai tahap pembukaan akupoin. Mungkinkah dia bukan seorang guru yang kejam, melainkan orang yang sangat pintar? Murid lain yang tidak terima dengan ucapan MC, dia berkata, Sueking peringkat 10 dalam kompetisi akademi terakhir. Dia adalah seorang jenius yang terkenal di sini. Semua orang tahu itu. Kenapa bisa dia bukan jenius? Mendengar itu, MC lalu menjawab, orang jenius bukanlah orang yang bisa meningkatkan kekuatannya dalam waktu singkat. Jenius memiliki kemampuan untuk membuat kemajuan konstan. Dia masih muda, namun dia telah mencapai tahap pembukaan akupoin. Aku akui dia cukup cepat, tetapi terlalu banyak racun medis dalam tubuhnya, dan dia bahkan menjadi tergantung pada mereka secara psikologis. Bahkan jika dia bisa membuat kemajuan di masa depan, itu akan terbatas. Dia tidak jenius, tetapi kau tidak buruk. Meskipun tingkat kultivasimu tidak tinggi, hanya pada tahap awal nutrisi tubuh, kau telah melatih tubuhmu dengan baik dan keadaan pikiranmu stabil. Jika tidak salah, pasti ada yang menjadi pelatih BIS di keluargamu.
yang menggunakan darah bis untuk membantumu meningkatkan kultivasimu. Mirip dengan meminum pil untuk meningkatkan kekuatan, tetapi berbeda. Darah bis lebih cocok untuk tubuh manusia, itu tidak akan menghalangi kultivasimu. Sebaliknya, itu membuat ototmu lebih padat dan meningkatkan kekuatanmu. MC sembari menunjuk murid lain, dia lanjut berkata, dan kau adalah orang yang pemalu dan terpelajar, dan ada banyak kapalan di antara ibu jari dan jari tengahmu. Itu tidak disebabkan oleh kultivasi. Kalau tebakanku benar, kau suka sekali dengan kaligrafi dan lukisan, dan kau sering meniru lukisan para ahli. Sayang sekali kau tidak bisa melihat cukup dalam, sehingga kau gagal menangkap esensi dan semangat dari apapun yang kau lihat. Meskipun kau bisa melukis, kecil kemungkinan kau akan membuat lukisan yang mengandung semangat. MC terus berbicara sembari menunjuk beberapa siswa yang berada di depannya. Untukmu, kau pasti sangat menyukai upacara minum teh. Dan kau jika benar, kau pasti sedang mempelajari penempaan peralatan. Apapun kau dikhususkan untuk seni bela diri dan tidak mahir dalam hal lain. Dan kau, begitu seterusnya. MC menilai beberapa murid yang ada di dalam kelas. Mendengar itu, murid Sueking menjadi bergumam. Apakah ini benar-benar terjadi? Apakah guru ini mahir dalam setiap pekerjaan? Dia penilai karakter yang sangat baik. Scene berpindah di kantor tetua, di mana ada para guru-guru yang sedang membicarakan kelas yang diajari oleh MC. Kelas yang digunakan Pak Ivan untuk mengajar adalah satu kelas terbaik di akademi. Itu juga yang paling sulit diatur. Aku berpikir jika Tuan Liu dapat menaklukkan mereka dan membuat mereka berperilaku baik, aku khawatir itu akan sulit. Guru yang kita kirim sebelumnya disiksa sedemikian rupa sehingga mereka tidak betah tinggal 1 hari pun. Guru lainnya menanggapi, gadis itu, Mu Sueking, adalah satu-satunya putri tuanmu, seorang alkemis bintang 2 di Serikat Alkemis. Dia adalah anak kesayangannya, tingkat kultivasinya tinggi, dan dia memiliki banyak trik. Tidak ada guru biasa yang berani menyinggung perasaannya. Tuan Guan yang ikut mengobrol, dia menanggapi, jika tidak demikian, kita tidak perlu melakukan rekrutmen publik. Kelas itu sangat sulit diatur. Kita telah mengirim beberapa guru, tetapi mereka semua diusir setelah beberapa hari. Guru lainnya menanggapi, kupikir masih ada kesempatan. Tuan Liu dapat dengan mudah memecahkan masalah keengganan untuk belajar dan pengusiran. Bahkan kepala sekolah diceramahi olehnya. Dia tidak mungkin biasa-biasa saja. Mungkin dia benar-benar bisa menangani murid itu. Tuan Guan lalu melanjutkan, dia memang berani, tapi murid-murid itu juga impulsif. Aku tidak bisa membayangkan konflik apa yang akan muncul ketika mereka bertemu. Apakah menurutmu mereka akan bertengkar? Guru lainnya menjawab, ya itu pasti. Mendengar itu, Tuan Guan berkata, sial, jika mereka berkelahi mengingat identitas para murid itu bisa menjadi badai besar. Kau benar, ayo kita pergi ke sana. Para guru-guru ini setelah berjalan, mereka yang baru saja sampai di halaman kelas MC, mereka terkejut karena melihat murid Sueking yang berlutut. Seseorang guru yang berambut hijau yang merupakan kerabat ayah murid Sueking, dia berkata, Sueking, keponakanku, kenapa kamu berlutut di sini? Bangunlah, kita akan berbicara dengan Tuan Liu. Murid Sueking sembari berlutut dia menjawab, tidak, aku tidak akan bangun. Aku melakukan kesalahan dan aku bersedia dihukum. Jika aku bangun sekarang, Tuan Liu pasti akan mengusirku. Bagaimana aku menghadapi ayahku? Paman murid Sueking yang mendengar itu pun seketika terkejut. Dia berkata, kau bersedia dihukum? Kau membuat kesalahan. Dilanjut bergumam, aku tidak percaya Mu Sueking iblis kecil sedang berlutut di depan pintu.
dan mengakui bahwa dia melakukan kesalahan. Murid Sueking lalu menjelaskan, "Ya, setelah pelajaran Tuan Liu, aku menyadari kekuranganku. Aku bersedia menjadi muridnya. Tolong berhenti mencoba membujukku." Mendengar itu, Tuan Guan bertanya, "Tuan Bai, menurutmu Tuan Liu apa memukulnya?" Guru Bai menjawab, "Dia memukuli murid sebelumnya dan murid tersebut mengubah sikapnya secara tiba-tiba. Apakah dia melakukan hal yang sama pada Sueking?" Pintu kelas tiba-tiba terbuka. Seseorang murid keluar dan berkata, "Sueking, Tuan Liu memintamu untuk masuk." Murid Sueking yang terkejut, dia bertanya, "Sungguh, apa itu benar? Baiklah, aku akan masuk." Melihat itu, Guru Bai berkata kepada paman murid Sueking, "Dia tidak terlihat seperti dipukuli." Si paman lalu menjawab, "Ya, jika dia menyerah karena dipukul, akan ada luka di tubuhnya. Meski tidak ada luka, pasti akan ada dendam terhadap Tuan Liu. Tetapi ketika dia diizinkan untuk masuk, dia langsung melompat dan mukanya memerah karena kegirangan." Murid Meng Tao alias murid laki-laki yang memanggil murid Sueking untuk masuk ke dalam kelas. Sebelum dia benar-benar masuk, dia dipanggil oleh paman murid Sueking. Si paman bertanya kepada murid Meng Tao, apakah Tuan Liu menghukumnya secara fisik. Meng Tao menjawab, "Menghukum secara fisik, dia sangat baik, tidak mungkin dia melakukan itu." Si paman bertanya lagi, "Jadi apa yang terjadi dengan Sueking barusan?" Meng Tao menjawab, "Oh, Sueking mengajukan diri untuk melakukannya dan Tuan Liu tidak mengatakan apapun untuk menghentikannya. Dia hanya memintanya untuk mengepak barang-barangnya, meninggalkan kelas, dan mencari guru yang lain. Dia tidak ingin pergi, jadi dia berlutut di luar." Si paman yang mengingat kelakuan keponakannya yang sangat barbar, dia jadi bertanya-tanya. Dia menawarkan diri. Si paman lalu bergumam, sesuai dengan apa yang dia lakukan sebelumnya. Jika ada guru yang berani memintanya melakukan itu, gadis manja ini akan membuat keributan di kantor tetua. Kenapa dia tetap diam dan berlutut dengan rela kali ini? Murid Meng Tao yang merasa jika sudah tidak ada pertanyaan lagi, dia segera masuk ke dalam kelas dan berpamitan. "Tetua, kelas Tuan Liu belum berakhir, aku harus pergi, permisi." Melihat itu, Tuan Guan berkata, "Apakah ini benar-benar kelas yang paling sulit diatur di akademi?" Si paman menjawab, "Apakah kita datang ke kelas yang salah?" Scene berpindah di kediaman MC di mana ada murid Xiaoya yang sedang bertanya, "Tuan Liu, kapan Tuan Zhang menyelesaikan ujian untuk guru terpelajar bintang 2 dan kembali?" Mendengar itu, guru terpelajar Liu menjawab, "Aku juga tidak tahu. Aku pergi ke pavilion guru terpelajar pagi ini. Mereka memberitahuku bahwa dia telah meninggalkan kota untuk mengikuti tes dan diperkirakan akan memakan waktu lebih dari 10 hari. Murid Xiaoya yang nampak sedang bosan, dia menjawab, "Hah, itu lama sekali." Guru terpelajar Liu berkata, "Tidak terlalu lama atau terlalu singkat, itu tergantung pada bagaimana kau melihatnya. Baiklah, izinkan aku mengajak kalian berkeliling ibu kota kerajaan Tianwu. Itu akan memperluas wawasan kalian." Murid Yuan Tao yang mendengar itu, dia segera menyela dan berkata, "Memperluas wawasan kita? Bagus, kemana kita akan pergi?" Guru terpelajar Liu menjawab, "Ya, bagaimana kalau kita pergi ke Akademi Tianwu dulu? Itu akademi terbaik di antara semua institut di 13 negara sekitar. Itu adalah tempat suci untuk kultivator. Guru-guru terpelajar dari pavilion guru terpelajar memiliki kelas di sana secara teratur. Kau harus pergi melihatnya. Itu mungkin baik untuk kultivasimu." Mendengar itu, murid Liu yang berkata, "Akan memakan waktu lebih dari 10 hari bagi guru kita untuk kembali. Kenapa kita tidak pergi untuk memeriksanya? Aku dengar Akademi Tianwu memiliki lingkungan belajar gratis. Jika kalian ingin mendengarkan kelas guru manapun, kalian
Kalian cukup membuka pintu dan masuk ke ruang kelas. Tidak perlu mengajukan permohonan terlebih dahulu. Bisa menghadiri beberapa kuliah pasti bermanfaat untuk belajar dari guru yang berbeda. Shin berpindah kembali di kelas MC di mana murid Sueking yang baru memasuki kelas. Dia terkejut lalu bergumam, dalam waktu kurang dari 4 jam, hampir semua murid di ruangan ini telah mencapai kemajuan besar dalam kultivasi mereka. Semua yang dia lakukan adalah memberi kami nasihat dan dia dapat mengidentifikasi masalah dalam kultivasi kami dengan benar dan menyelesaikannya. Bahkan guru terpelajar pun tidak sebaik dia. Dia hanya menunjukkan sesuatu dan semua murid membuat terobosan. Bagaimana dia bisa begitu baik? Aku takut dia sudah setara dengan Tuan Zhang. Setelah MC memberi nasihat kepada seluruh murid, tersisa 1 murid. MC berkata, "Bocah, kau adalah satu-satunya yang tersisa." Murid lain yang melihat itu, dia berkata, "Tuan Liu, Lu Chong tidak banyak bicara." Murid lainnya menjelaskan, dia ditolak karena kultivasi dan latar belakang keluarganya yang biasa-biasa saja. Setelah itu dia berlutut di luar pintu selama 7 hari 7 malam sebelum akademi membuat pengecualian dan menerimanya. Mendengar itu MC berkata, "Kau memang memiliki keuletan karena bisa berlutut begitu lama untuk diterima. Namun keuletan saja tidak cukup." MC lalu bertanya, "Kau mengolah teknik bela diri es, bukan?" Murid Meng Tao yang berada di sebelah MC dia berkata, "Tolong jangan salahkan dia, Tuan Liu. Dia memang seperti itu. Kami telah belajar bersama selama 2 tahun, tetapi dia belum berbicara lebih dari 3 kalimat." Mendengar itu, MC jadi tersenyum sembari berkata, aku bisa membuatnya berbicara lebih dari 3 kalimat sekarang." MC sembari mendekati murid Lu Chong, dia berkata, "Lu Chong, jika kau terus berkultivasi seperti ini, kau tidak akan mampu menembus tahap pembukaan titik akupuntur dalam 10 tahun. Aku khawatir kau tidak akan pernah bisa balas dendam." Murid Lu Chong yang dikatai seperti itu oleh MC, dia jadi berkeringat dan berkata, "Balas dendam." Murid Lu Chong di dalam hatinya dia berkata, "Bagaimana dia tahu aku akan balas dendam? Sial, apakah dia mengetahuinya?" Murid Lu Chong lalu berkata, "Bagaimana Anda tahu bahwa aku ingin balas dendam?" MC lalu menjawab, "Jangan gugup, aku bukan musuhmu, tapi kebencian di hatimu bisa menjadi pendorong atau penghalang. Sekarang kau terlalu menekan pikiranmu, dan itu hanya akan membelenggu proses kultivasimu. Sulit bagimu untuk menerobos. Aku tahu kau tidak banyak bicara karena takut dibalas jika kau menyebut nama musuhmu secara tidak sengaja. Jangan khawatir, selama kau mempercayaiku, kau bisa membalas dendam dalam 10 hari. Murid Lu Chong yang terkejut, dia jadi bergumam di dalam hati, "Aku hanya pada tahap penguatan kekuatan awal, sedangkan musuhku pada tahap connection key. Aku 2 tahap besar di belakang. Tidak mungkin mengejar bahkan di dalam 3-5 tahun, apalagi dalam 10 hari. Tidak mungkin aku bisa melakukannya." MC lalu berkata, "Kau bisa memilih untuk mempercayaiku atau tidak. Itu terserah kamu, tapi kamu hanya punya 1 kesempatan." Mendengar itu, seketika murid Lu Chong bersujud dan berkata, "Tolong ajari aku, Tuan Liu." MC yang mempunyai jiwa bercanda tinggi, dia berbalik ke arah murid Meng Tao dan berkata, "Lihat 3 kalimat." Shin berpindah di dalam kelas di mana ada murid Lu Chong yang sedang bergumam di dalam hati. Dia berkata, "Musuhku berada pada tahap connection key. Jika semudah itu, aku tidak akan berlatih
berlatih siang dan malam selama 7 tahun. Yang paling penting adalah dia berjanji bahwa aku bisa membalas dendam dalam 10 hari. Murid Lucong lalu berkata, "Tuan Liu, apakah Anda benar-benar dapat membantuku balas dendam dalam 10 hari?" Setelah bertanya, murid Lucong lanjut bergumam, "Selain itu, aku tidak pernah memberitahu siapapun tentang perseteruan darahku, dan aku juga tidak pernah mengungkapkannya untuk mencegah diriku mengungkapkannya ketika aku berbicara dalam tidurku. Aku berpura-pura bodoh dan aku yakin telah menyembunyikannya dengan baik. Tapi Tuan Liu menyimpulkan bahwa aku menyimpan dendam besar dari perilaku dan kondisi kultivasiku. Kemampuannya terlalu menakutkan." MC lalu menjawab, "Karena aku sudah berjanji padamu, pasti akan ada jalan. Tapi metodeku sangat menyiksa. Itu terserah padamu apakah kau tahan atau tidak." Murid Lucong menjawab, "Selama aku bisa balas dendam, aku bersedia menderita rasa sakit apapun." Menanggapi itu, MC berkata, "Bagus, kau sangat bertekad. Ada pekerjaan khusus yang tidak seorang pun mau berhubungan atau bahkan membicarakannya. Pernahkah kau mendengar tentang Master Racun?" Murid Lucong yang mendengar itu, dia sedikit terkejut dan berkata, "Ya, apakah Anda seseorang Master Racun?" Lalu dilanjut bergumam di dalam hati, "Bukankah ahli racun terpinggirkan oleh pekerjaan lain dan jarang muncul? Mungkinkah Tuan Liu adalah ahli racun? Atau apakah dia ingin aku mempelajari racun?" MC lalu berkata, "Aku bukan ahli racun dan aku tidak akan memintamu mempelajari apapun tentang racun. Tetapi aku memiliki metode yang dapat meningkatkan kekuatanmu dengan cepat. Itu hanya membutuhkan racun. Itu tidak berbahaya bagi kultivasimu di masa depan, tetapi kau harus menanggung rasa sakit yang luar biasa, dan itu sangat berisiko. Kau mungkin mati jika kau tidak tahan dengan rasa sakitnya." MC sembari mengingat kejadian di mana dia sedang menyamar di aula racun. MC berkata di dalam hatinya, "Aku melihat metode kultivasi tubuh beracun di aula racun sebelumnya. Begitu dia berhasil menumbuhkan tubuh yang beracun, tidak hanya akan kebal terhadap racun, tetapi kekuatan, semangat, dan ketangkasannya juga akan meningkat secara signifikan. Dia akan mendapatkan kekuatan yang lebih kuat dalam waktu singkat." Hanya ada satu cara untuk meningkatkan kekuatan bocah ini dalam waktu singkat, kecuali untuk Tian Dao Divine Art. Murid Lucong yang sebelumnya ditanyai oleh MC, dia juga sedang bergumam, "Saat aku berkultivasi, dia juga berkultivasi. Aku hanya dapat meningkatkan satu level dalam 2 tahun. Bahkan jika aku bekerja keras selama 8 sampai 10 tahun, aku mungkin tidak dapat mengunggulinya. Hanya ada satu kesempatan." Murid Lucong yang sudah yakin dengan ketetapan hatinya, dia menjawab, "Tidak peduli betapa menyakitkannya, selama aku bisa balas dendam, aku bersedia melakukannya." MC lalu berkata, "Metode yang akan aku ajarkan kepadamu tidak boleh dibocorkan kepada siapapun. Jika tidak, bahkan jika aku tidak melakukan apa-apa, Kimu akan menyerangmu secara otomatis dan kau akan mati secara tragis." Murid Lucong menjawab, "Aku Lucong bersumpah tidak akan membocorkan teknik kultivasi dan seni rahasia yang Anda ajarkan padaku kepada orang lain. Jika aku melanggar sumpahku, semoga jiwaku hancur." Mendengar itu, sembari mengeluarkan teknik racun di tangannya, MC berkata, "Kau membutuhkan racun untuk mengolah tubuh, tapi aku tidak punya racun itu padaku sekarang. Aku akan mengajarimu tekniknya besok, tetapi hari ini aku dapat mengajarimu teknik lain untuk meningkatkan konstitusimu." MC sembari mengarahkan teknik racun yang berada di tangannya, dia lanjut berkata, "Hanya saat kau menjadi lebih kuat dan dapat melawan racun mematikan dan bertahan hidup, seberapa banyak
kau akan memahami teknik ini tergantung pada kemampuanmu. Jangan kecewakan aku. Dan cerot, MC mengarahkan ki yang berada di tangannya mengarah kepada kepala murid Lucong. Murid Lucong yang melihat teknik yang digunakan oleh MC seketika berkata di dalam hati, apakah teknik ini ditransmisikan melalui ki? Tunggu, teknik ini apakah berada pada tahap bahkan di atas puncak level Ghostly? Jika dilelang pasti akan dijual dengan harga setinggi langit, dan bahkan di keluarga kerajaan dari kerajaan Tianwu pun akan tergila-gila. Tuan Liu memberikan teknik yang sangat berharga kepada aku. Seperti itu hanya tidak penting baginya. Murid Lucong seketika bersujud kembali sembari memberi hormat. Dia berkata, "Terima kasih atas kemurahan hati Anda, Tuan Liu." MC menjawab, "Kau punya 2 jam untuk berlatih sebanyak yang kau bisa." Scene berpindah di luar ruangan kelas di mana ada murid Meng Tao yang sedang berbicara kepada murid Sui King. Meng Tao bertanya, Tuan Liu berkata dia akan membuat Lucong mampu mengalahkan pria pada tahap connection ki dalam 10 hari. Apakah itu mungkin? Murid Sui King menjawab, "Aku juga tidak tahu." Murid wanita lainnya lalu berkata, "Tuan Liu hanya memberi kita beberapa panduan sederhana dan kita membuat terobosan. Dia sangat cerdas, jadi aku pikir itu sangatlah mungkin." Murid Sui King lanjut berkata, "Jika seseorang berada pada tahap connection ki, kekuatannya akan melebihi 100 guldron. Dia bisa mematahkan pohon atau batu raksasa dengan 1 pukulan. Lucong hanya pada tahap penguatan kekuatan awal dan terlalu lemah untuk dibandingkan dengan pria seperti itu. 10 hari, bagaimana itu mungkin?" Murid Lucong menanggapi, "Masuk akal, cukup bagus bagi Lucong untuk meningkat dari tahap penguatan kekuatan awal ke tahap menengah hanya dalam 10 hari, tetapi sulit untuk naik 2 tahap besar." Tiba-tiba pintu terbuka. Murid Lucong yang keluar dengan aura kekuatan di tubuhnya membuat murid Sui King menjadi terkejut. Murid Sui King di dalam hatinya dia berkata, "Tahap puncak penguatan kekuatan." Dalam waktu sekitar 2 jam dia telah meningkat dari tahap penguatan kekuatan awal ke puncaknya. Berapa lama dia tinggal dengan Tuan Liu di ruangan itu? Kita mengolah dan pindah ke tahap berikutnya dengan kecepatan siput. Kita tidak bisa membuat banyak kemajuan dalam sebulan. Tuan Liu membawa Lucong ke kamar sebentar dan Lucong baru saja melewati beberapa tahap kecil. Murid Meng Tao lalu berkata kepada murid Sui King, "Dia benar-benar mampu. Sui King, aku pikir kau harus meminta maaf. Di mana kau bisa menemukan guru yang begitu baik?" Mendengar itu, murid Sui King seketika mendekati MC. Dia bersujud dan berkata, "Tuan Liu, maafkan aku. Tolong maafkan aku. Aku akan melakukan apa yang Anda katakan di masa depan, dan aku tidak akan berani melawan Anda lagi. Bahkan jika guru jenius terkenal Sang Xuan itu datang, aku akan memperlakukannya seperti udara dan bahkan tidak akan memandangnya." Melihat itu, MC jadi berkata di dalam hati, "Aku bilang aku akan mengeluarkannya hanya untuk memberinya pelajaran agar dia patuh. Aku tidak berharap dia mengakui kesalahannya secepat ini." Sebenarnya dia telah minum pil karena beberapa alasan bawaan sejak dia masih kecil. Racun itu telah menyerang tubuhnya dan membelenggu meridiannya. Dia harus sepenuhnya mempercayaiku untuk mendektofikasi racun. Itu sebabnya aku bersikap dingin padanya. Jadi jika dia datang, dia akan menghargai kesempatan ini. Aku tidak keberatan memberinya pengobatan. Jika tidak, aku akan membiarkannya. MC sembari merogoh kantong bajunya, dia berkata, "Baiklah, bangun. Aku katakan sebelumnya, meskipun pil beracun, mereka tidak akan merusak tubuhmu terlalu serius. Jika tidak, alkemis tidak akan memiliki status setinggi itu. Alasan kenapa kau dalam kondisi serius adalah karena teknik kultivasimu dapat menyebarkan racun
racun pil dengan cepat. Itu dapat membuat efek pil segera bekerja, tetapi sayangnya juga dapat menyerap racun ke dalam tubuhmu. Racun telah menumpuk di tubuhmu selama bertahun-tahun dan tidak dapat dihilangkan. Aku baru saja memodifikasi teknik yang kau latih. Mulai sekarang berlatihlah sesuai dengan buku ini. Perlu waktu kurang dari 10 hari untuk menghilangkan racun di tubuhmu, dan kekuatanmu juga akan meningkat. Murid Sueking menjawab, "Terima kasih Tuan Liu." MC lalu berkata, "Baiklah, itu saja untuk hari ini. Kembali dan praktikkan sesuai dengan apa yang baru saja aku ajarkan kepada kalian." Scene berlanjut di mana para murid-murid sudah pulang ke rumah mereka masing-masing. Sembari berjalan keluar dari akademi, mereka lanjut mengobrol. Tuan Liu benar-benar luar biasa setelah dia menunjukkan kesalahanku. Aku menemukan bahwa metode kultivasiku sebelumnya semuanya salah. Jika aku berkultivasi dengan cara baru, aku pasti akan menembus tahap penguatan kekuatan dalam waktu kurang dari 3 bulan. Orang lainnya berkata, "Aku setuju, aku berkultivasi barusan. Seluruh tubuhku rileks dan kekuatanku meningkat pesat setelah dia memberitahuku masalah yang tidak pernah aku perhatikan sebelumnya. Aku membuat kemajuan besar." Orang lainnya berkata lagi, "Seperti itulah seharusnya seorang guru yang benar-benar cakap. Dia bisa mengubah sesuatu yang buruk menjadi sesuatu yang baik. Apa kau memperhatikan fakta yang menarik? Apa yang dia tunjukkan adalah sesuatu yang kita semua tahu sebelumnya, tetapi kita tidak pernah berpikir itu ada hubungannya dengan kultivasi. Aku pikir akademi akan mengirimkan guru yang buruk lagi. Aku tidak menyangka kalau guru itu sangatlah mampu." Berpindah kepada murid Sueking yang sedang berbicara kepada murid Meng Tao, Sueking berkata, "Dia hanya memberi kita sedikit petunjuk dan kekuatan kita meningkat secara drastis. Bahkan beberapa guru terpelajar tidak memiliki kemampuan seperti ini." Kamu benar, aku bertemu dengan seorang guru terpelajar sebelumnya. Dan aku cukup beruntung untuk mendapatkan tiket giok untuk Tuan Pelajaran Jiang. Aku mendengarkan ceramahnya selama 2 jam. Itu tidak buruk, tapi dibandingkan dengan Tuan Liu, dia tidak memiliki kemampuan untuk menunjukkan masalah utamanya. Meng Tao lalu berkata, "Bahkan pelajaran Tuan Jiang tidak sebaik dia. Mungkinkah kemampuan Tuan Liu untuk mengajar telah melampaui guru terpelajar bintang 2? Murid Sueking menjawab, "Tidak hanya Tuan Jiang, aku bahkan berpikir bahwa guru jenius Sang Xuan jauh lebih buruk darinya. Dia hanya kuat ketika dia lulus ujian untuk guru terpelajar. Dia mengejutkan semua orang, tetapi muridnya tidak pandai berkultivasi. Aku mendengar kebanyakan dari mereka berada pada tahap penguatan kekuatan. Yang terkuat hanya pada tahap pembukaan aku poin. Jika dia benar-benar sebaik Tuan Liu dalam mengajar, bagaimana murid-muridnya bisa begitu tidak mampu?" Murid Xiaoya yang sedang berjalan-jalan di akademi, dia tidak sengaja mendengar percakapan yang dibicarakan oleh murid Sueking. Murid Xiaoya lalu berkata, "Tunggu, apa kau mengatakan guru terpelajar Sang Xuan tidak pandai mengajar dan muridnya tidak mampu?" Menanggapi itu, murid Sueking menjawab, "Apa hubungannya denganmu? Bakat Tuan Zhang tidak diragukan lagi, tapi aku mendengar murid-muridnya hanya rata-rata dan mereka terlihat seperti orang udik. Jelas dia tidak pandai mengajar." Murid Xiaoya yang menjadi marah sembari mengeluarkan aura kekuatannya, dia berkata, "Karena kau sudah mengatakannya, tidak perlu berdiskusi. Aku menantangmu untuk berduel." Murid Sueking yang terkejut, dia berkata di dalam hati, "Aku hanya mengatakan guru terpelajar Sang Xuan tidak sebaik Tuan Liu saat mengajar, tapi dia bertingkah seperti aku telah membunuh keluarganya dan dia tidak mau melepaskannya. Apa yang dia inginkan? Mungkinkah?" Murid Sueking sembari tersenyum, dia menjawab, "Baiklah, mari kita duel."
Murid Sueking dan juga murid Xiaoya yang sudah saling memprovokasi menggunakan kekuatan mereka masing-masing. Murid Xiaoya lalu berkata, hanya kau dan aku, siapapun yang kalah akan meminta maaf. Murid Wang Yin yang melihat murid Xiaoya sedang berselisih, dia berkata, Xiaoya, Tuan Liu mengatakan kepada kita untuk tidak membuat masalah. Namun murid Yuan Tao tiba-tiba menyela, dia berkata, Wang Yin, jangan mencoba menghentikan Xiaoya. Gadis itu berbicara buruk tentang guru kita tepat di depan kita. Bagaimana kita bisa melepaskannya? Murid Zheng Yan juga berkata, itu benar, kita tidak bisa mentolerirnya. Mereka menghina kita dan guru kita. Jadi bagaimana jika mereka dari Akademi Tianwu? Jika dia laki-laki, aku akan menghancurkannya sekarang. Murid Wang Yin berkata, baiklah, ayo bertarung. Scene berpindah di arena duel. Para murid yang tidak tahu menahu alasan mereka berduel. Mereka bertanya-tanya, apa yang terjadi di sana? Tampaknya Mu Sueking, iblis kecil, akan melawan seseorang. Apa? Melawan seseorang? Siapa yang berani menantangnya? Aku tidak tahu. Aku belum pernah melihat penantang itu sebelumnya. Dia gadis yang sangat cantik. Para murid laki-laki yang sudah melihat ke arena duel, dia berkata, dia memang cantik. Tunggu, kenapa aku belum pernah melihatnya sebelumnya? Mungkin dia baru saja dipindahkan ke akademi ini. Jika tidak, seharusnya kita sudah mengenal gadis yang begitu cantik itu. Murid Sueking di atas arena duel, dia yang sudah bersiap-siap berkata, jika kau kalah, tarik kembali kata-katamu. Murid Xiaoya menjawab, aku khawatir kau yang akan melakukannya. Setelah itu mereka berdua sama-sama melesat dan boom, dua kekuatan saling bertubrukan di tengah-tengah arena. Murid Xiaoya mengeluarkan telapak esnya dan serangan murid Xiaoya yang tidak mengenai murid Sueking. Murid Sueking menangkap tangannya, mengangkat badannya dan melemparkannya. Melihat murid Xiaoya yang tubuhnya sedang dihempaskan, dia seketika mengambil ancang-ancang untuk melompat dan jam. Murid Xiaoya yang terhempas ke udara dengan posisi badan terbalik sembari melihat serangan yang akan datang, dia bergumam, oh tidak, aku hanya memerlukan waktu 2 bulan untuk meningkatkan dari tahap pengumpulan napas ke tahap pembukaan aku poin. Kekuatanku meningkat terlalu cepat dan tidak terkonsolidasi. Aku khawatir tidak akan mudah menerima pukulan ini. Dan crot, murid Sueking menghantam murid Xiaoya dan membuatnya terhempas ke tanah. Murid Sueking yang baru saja mendarat dari udara, dia berkata, kau sangat lemah, beraninya orang lemah sepertimu menentangku untuk berduel. Tiba-tiba dari kepulan debu tempat murid Xiaoya terjatuh. 3 bongkahan es tajam tiba-tiba melesat. Murid Sueking yang terkejut melihat serangan mendadak berdatangan kepadanya. Dia seketika mengeluarkan jurus airnya, Falling Water Palm, dan krak. Bongkahan es tajam itu pun seketika hancur di hadapannya. Murid Xiaoya setelah melesatkan bongkahan es tajamnya, dia seketika ikut berlari dari belakangnya dan crot. Murid Sueking yang baru saja menangkis serangan dari murid Xiaoya, dia tidak menyadari murid Xiaoya sudah berada dekat di depannya. Dan crot. Murid Xiaoya melancarkan serangan cepatnya kepada murid Sueking. Sembari menahan serangan bertubi-tubi dari murid Xiaoya, murid Sueking bergumam, tidak hanya dia menjadi lebih kuat, tapi dia juga menjadi lebih cepat. Murid Sueking setelah berhasil menjaga sedikit jarak, dia lalu berkata di dalam hati, dia memiliki ki yang lebih padat. Jika terus seperti ini, aku pasti akan kalah. Aku harus menggunakan gerakan itu. Murid Sueking sembari mengeluarkan aura merah di kedua tangannya, dia kembali melesat, Falling Flower Fish. Para murid pria yang menonton, ada yang berkata, itu Falling Flower Fish, tuanmu yang terkenal. Aku tidak menyangka dia mengajarinya itu dan dia menguasai langkah pertama.
Teman di sampingnya menjawab, seni bela diri level Ghostly kelas atas, lawannya akan menderita. Murid Zauya yang melihat serangan datang ke arahnya, dia juga mengeluarkan aura biru di tangan kirinya dan bergumam, apapun itu aku akan kerahkan semuanya. Dan boom, dua kekuatan yang beresonansi menjadi warna merah dan biru saling bertubrukan. Masih berada di udara, dengan tangan satunya lagi murid Zauya bersiap untuk melancarkan serangannya kembali. Tidak kalah murid Sueking juga sama melakukannya. Dan boom, dua kekuatan yang beresonansi menjadi merah dan biru kini bertabrakan kembali. Dua tubrukan kekuatan itu membuat murid Sueking terhempas ke belakang. Begitu pula dengan murid Zauya yang juga ikut terhempas. Murid Sueking sembari menyeka wajahnya, dia berkata, aku meremehkanmu, itu Sri, apa kau berani melawanku lagi dalam 3 hari? Murid Zauya yang juga menyeka wajahnya, dia menjawab, kenapa tidak? Jika kau kalah, kau harus meminta maaf. Murid Sueking yang mendengar itu, dia bertanya, minta maaf, apa kau murid Tuan Zhang? Murid Zauya lalu menjawab kembali, ya, dia guru kami. Jika kau menghina dia, berarti kau menghina kita juga. Mendengar itu, murid Sueking menanggapi, oh, jadi begitu. Aku juga mengagumi Tuan Zhang, tapi aku hanya mengatakan yang sebenarnya. Dalam hal memberikan pelajaran, aku yakin Tuan Liu lebih baik dari dia. Mendengar itu, murid Yuan Tao jadi bertanya-tanya siapa guru yang bernama Liu itu. Murid Liu yang menanggapi, aku tidak tahu, mungkin saja itu gurunya. Murid Zauya yang tidak terima dengan ucapan murid Sueking, dia berkata, Tuan Zhang jelas merupakan guru terbaik, tidak ada yang bisa dibandingkan dengannya. Murid Sueking berkata, karena tidak ada titik temu dari pembicaraan kita, jadi tangan yang berbicara. Hari ini saya anggap Sri, kita akan berduel lagi dalam 3 hari. Yang kalah akan mengakui bahwa gurunya tidak sebaik guru lawannya. Murid Zauya menjawab, baiklah, apa menurutmu? Aku takut padamu, jangan menarik kata-katamu. Setelah selesai berdebat, murid Sueking dan juga para murid MC pun saling memisahkan diri. Murid pria yang sebelumnya menonton duel pertarungan, dia berkata, mereka murid Tuan Zhang, semuanya menjadi serius. Murid lainnya lalu berkata, aku pernah mendengar tentang Tuan Zhang. Dia memecahkan banyak rekor yang dibuat Mo Hongyi dan menjadi jenius teratas. Tidak heran gadis itu begitu kuat, ternyata dia murid Tuan Zhang. Obrolan kedua murid ini pun akhirnya berlanjut menjadi panjang. Ngomong-ngomong, bukankah Mu Sueking murid dari Bai Fan? Murid lainnya berkata, apa kau tidak tahu Tuan Liu baru saja dipekerjakan? Aku mendengar seorang murid berhenti memiliki keengganan untuk belajar setelah dia mengatakan sesuatu, dan murid lain tidak akan dikeluarkan setelah dia memukulinya. Murid satunya berkata lagi, apa kau sedang bercanda? Bagaimana mungkin ada orang yang bisa melakukan hal seperti itu? Murid lainnya menjawab, kau tahu orang seperti apa Mu Sueking itu? Jika itu tidak benar, Mu Sueking tidak akan berduel untuk seseorang yang baru dia temui belum lama ini. Murid satunya berkata, kau mengingatkanku pada satu hal. Aku melihat murid di kelasnya pagi ini, kekuatan mereka tidak terlalu bagus, tetapi sekarang hampir semuanya telah membuat kemajuan. Murid lain menjawab, jangan bilang Tuan Liu yang membantu mereka. Siapa Tuan Liu itu? Scene berpindah kepada MC yang sedang berjalan di tengah kota. Aku perlu membeli ramuan yang cukup untuk membuat racun guna meningkatkan kekuatan Lu Chong dalam waktu singkat. Tidak mungkin aku bisa mendapatkan hal-hal seperti itu jika aku tinggal di akademi. Aku hanya bisa mendapatkan herbal yang aku butuhkan dari Raja Herbal atau Serikat Tabib. Tapi, apa yang sedang terjadi padaku? Apa aku sakit? Seseorang mengatakan kepadaku tidak ada Raja Herbal di kota ini, jadi
aku harus pergi ke serikat tabib. Setelah sampai di serikat tabib, seseorang wanita berkata, "Apa yang bisa aku bantu?" MC lalu menjawab, "Aku ingin membeli beberapa herbal." Si wanita berkata, "Tolong tunjukkan resep Anda." MC yang kebingungan, dia bertanya, "Resep?" Si wanita menjawab, "Ya, Anda perlu resep untuk membeli herbal." MC lalu bertanya lagi, "Di mana aku bisa mendapatkannya?" Si wanita menjawab, "Tabib dan murid dapat meresepkannya. Tetapi murid hanya dapat meresepkan beberapa herbal tingkat rendah. Jika Anda membutuhkan herbal yang berharga, Anda harus menghubungi tabib." Mendengar itu, MC jadi bergumam di dalam hati, "Aku tidak percaya, aku perlu resep untuk membeli herbal di dunia ini." MC lalu berkata, "Ya, herbal yang aku cari bukan yang tingkat tinggi, mereka hanya langka. Aku akan menyebut nama mereka, tolong beritahu aku jika aku membutuhkan murid atau tabib." Si wanita menjawab, "Baiklah, silakan, aku akan membantu Anda dengan itu." MC lalu menyebutkan nama herbal yang dibutuhkan. Bunga angelika, daun berekor merah, ramuan racun serigala. Mendengar itu, si wanita menjadi terkejut. Dia lalu berteriak, "Penjaga, orang ini mencari masalah." Bagaimana cara MC membeli herbal dengan tingkat kultivasi yang rendah dan tidak terkenal sebagai wujud penyamaran? Dan bagaimana kelanjutan pertarungan murid Sueking dan murid Xiaoya? Kita tunggu di part berikutnya. Seperti biasa, untuk kalian yang ingin berdonasi bisa cek link yang ada di deskripsi. Terima kasih dan sampai jumpa.